Tireskrim Polda Kalimantan Selatan mengungkap produksi dan peredaran miras oplosan berbagai merek di Kota Banjarmasin pada Rabu 18 November 2025. Petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial AJ yang diduga membuat dan memiliki minuman beralkohol berbagai macam jenis minuman dari pabrikan rumahan atau home industri untuk diperjualbelikan. Dalam kasus ini, Tribuners, polisi menyita sebanyak 1.399 botol miras oplosan dan bahan campuran seperti alkohol 70% sebanyak 633 botol. Terkait operasi miras oplosan di Kota Banjarmasin ini, lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Banjarmasin Post. Ada rekan Rizky Fadilah yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Rekan Rizky Fadilah, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus dugaan peredaran miras oplosan yang diproduksi oleh AJ, seorang warga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana AJ sendiri ditangkap bersama barang bukti ribuan botol miras berbagai merek yang ternyata dioplos oleh tersangka dengan membeli barang-barang ataupun peralatan oplos dan bahan-bahannya melalui uh, marketplace dan diperjualbelikan ke berbagai pengguna. Di mana kasus ini sendiri berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan adanya praktek produksi miras oplosan di salah satu rumah yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan kemudian petugas dari Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan pada Senin 15 November 2025 malam sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah menggerebek rumah tersebut dan berhasil mengamankan tersangka AJ. Dan selain itu petugas juga mendapati barang bukti uh, miras oplosan beserta bahan-bahannya dan berbagai merek ternama. Berdasarkan pengakuan dari tersangka sendiri, dia telah memproduksi miras oplosan ini sejak setahun terakhir dan meraup omset jutaan rupiah per bulannya. Uh, Sementara itu, uh, kepolisian dari Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan menjerat AJ dengan Perda Kota Banjarmasin tentang miras. Terima kasih, demikian Alvin. Minggu kemarin kita melakukan pengungkapan minuman keras yang dibuat home industry. Kemudian dari penyelidikan teman-teman Resmob atau Opsnel bahwa ada laporan dari masyarakat ada pembuatan minuman keras yang home industry. Kemudian teman-teman lakukan penyelidikan. Kemudian di Banjarmasin kita temukan pembuatan minuman keras home industry seperti yang kita lihat di depan. Tersangka membuat minuman keras ini dengan mengoplos minuman keras yang beliau yang tersangka membeli melalui Shopee, kemudian diracik dalam satu ember, kemudian mereknya disesuaikan dengan aroma yang dibuat oleh pelaku, kemudian dijual kepada orang-orang yang tertentu yang beliau anggap pengguna atau peminum, baru dia jual kepada orang tersebut. Kemudian untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dan kebetulan Perda miras di Banjarmasin yang kita gunakan untuk menjerat pelaku. Kira-kira demikian untuk 3 laporan dengan 5 tersangka. 3-tiganya sudah bisa kita selesaikan tahun ini. Yang
2 LP sudah kita limpahkan ke Kejaksaan, sudah tahap 2. Dan yang 1 LP ini, hari ini kita mau tahap 2 juga dengan Kejaksaan. Kemudian modus yang digunakan para pelaku itu ada pemalsuan surat, ada penipuan, kemudian ada pemalsuan tanda tangan. Itu modus-modus yang digunakan para pelaku. Yang 3 tersangka sudah kita tahap 2 ke JPU. Kemudian untuk kerugian ada yang 330 juta yang rumah yang sudah diagunkan itu, yang di di Tanah Bumbu itu, di rumah diagunkan ke bank. Untuk pelaku ini sudah diagunkan SHGB-nya, ternyata tidak jadi dibeli, malah uang yang diambil. Yang itu sudah tahap 2, sudah sidang kemarin. Kemudian teman-teman, untuk persoalan tanah memang di wilayah Kalimantan Selatan cukup banyak, sehingga dasar itu kami dengan Badan Pertanahan Provinsi bersama-sama untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah yang cukup banyak, terutama masalah perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat, ini yang banyak tumpang tindih. Kemudian di masyarakat juga mungkin mudah membuat SPPF, surat keterangan tanah dari desa. Nah, ini perkara-perkara yang sekarang ini juga cukup banyak yang kita tangani, bahwa tumpang tindih atau mungkin juga ada 2 bahkan 3 SPPF-nya, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. 3 laporan dengan 5 tersangka, 3-tiganya sudah bisa kita selesaikan tahun ini. Yang 2 LP sudah kita limpahkan ke Kejaksaan, sudah tahap 2. Dan yang 1 LP ini, hari ini kita mau tahap 2 juga dengan Kejaksaan. Kemudian modus yang digunakan para pelaku itu ada pemalsuan surat, ada penipuan, kemudian ada pemalsuan tanda tangan. Itu modus-modus yang digunakan para pelaku. Yang 3 tersangka sudah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.